Oke, puji Tuhan. Hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak muda di tempat ini tentang kuasa dalam pujian penyembahan, ya. Jadi supaya anak-anak muda di sini mengerti kenapa sih kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa dalam ibadah kita itu harus ada pujian, harus ada penyembahan. Kenapa itu diletakkan sebelum pemberitaan firman Tuhan, ya. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang menceritakan tentang betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Mari kita buka 2 Tawarik pasal yang ke-20. Dua Tawarik pasal yang ke-20, ya. Ini ayatnya 1 sampai ayatnya yang ke 25. Gak apa-apa ya, panjang ya, kita baca bergantian ya. Yuk, saya baca ayat 1, anak-anak muda baca ayat 2, ya. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Mehunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar akan datang dari seberang laut Asir, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeron Taurat, yakni Engedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan, Allah yang mulia kami, bukankah Kau Allah di dalam surga? Bukankah Kau memerintah atas dan segala kerajaan bangsa, kuasa dan kekuasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka diam di tanah itu dan mendirikan bagimu tempat khusus nama-Mu kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, pembunuhan, penyakit sampat atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan orang-orang dari gunung Mose. Jika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka masuk di negerinya. Oleh sebab itu mereka kenyang dan tidak menggunakannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar dan besar ini. Yang datang dari kami tidak tahu apa yang melakukan dalam Tuhan, tetapi Tuhan kami. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yasir bin Aya bin Manasseh, seorang Lewi dari Bani Asaf, hingga hijrah ukuran dengan teman-teman. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar
bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ketika mereka mendengarkan Yosafat dan berkata, "Hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mendengar sorak-sorai dan nyanyian pujian dibuat dan orang-orang dari Mesir benar-benar menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Ammon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di mana gunung, Mereka menengok ke tempat askar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai dan hanya di tanah, tidak ada yang Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat mereka bawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Perhatikan baik, cerita ini bangsa umat pilihan Tuhan, bangsa Israel sedang diancam oleh musuhnya. Ya, bangsa Israel yang saat itu dipimpin oleh Raja Yosafat itu sedang terancam oleh musuh-musuhnya. Ada Bani Seir, ada Bani Kehat. Mereka ingin menyerbu Israel, dan Israel melihat musuh-musuhnya itu semuanya punya perlengkapan senjata yang lengkap. Mereka punya tentara kuda yang sangat banyak, sehingga raja dan seluruh rakyat ketakutan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan melalui seorang pemuji? Bangkitlah seorang pemuji dari Bani Asaf. Bani Asaf katakan, "Raja, tidak usah engkau takut, karena firman Tuhan katakan, aku sendiri yang akan berperang melawan musuh-musuhmu. Yang harus engkau lakukan adalah kumpulkan keluargamu, anak-anakmu untuk menyembah aku, untuk memuji aku." Kuncinya ada di sini. Ketika musuh mengancam bangsa Israel, Tuhan katakan, engkau tidak usah berperang dengan kekuatanmu, engkau tidak usah mengangkat senjata untuk melawan musuhmu. Engkau cukup datang kepadaku, sujud menyembah bersama seluruh keluargamu, anak-anak, istri, suami, semuanya. Jadi kalau kalian berpikir bahwa kuasa Tuhan hanya bekerja pada orang-orang dewasa, itu kalian salah. Karena di firman ini dikatakan anak-anak juga dikumpulkan, disuruh untuk ngapain? Disuruh ngapain? Hah? Disuruh ngapain juga? Makanya kalau firman Tuhan diberitakan, perhatikan. Jangan sibuk dengan HP-nya. Ada bisnisnya di sini yang nilainya ratusan juta. Coba, Bibi mau tahu. Siapa di sini yang punya bisnis yang nilainya sampai ratusan juta? Kalau ada bisnisnya sampai ratusan juta, Bibi ikut. Siapa tahu Bibi dapat bagian. Siapa di sini kalau mendengar tentang pujian penyembahan, dia berpikir gini, pujian penyembahan itu hanya untuk orang-orang dewasa, bukan untuk anak kecil seperti aku, bukan anak SMP, bukan untuk anak SMA. Pujian penyembahan itu hanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante, nenek-nenek, kakek-kakek. Perhatikan firman Tuhan. Tuhan katakan, kumpulkan anak-anakmu. Siapa di sini yang di rumah masih menjadi anak? Angkat tangan. Sudah menjadi anak atau sudah menjadi orang tua? Ada di sini sudah menjadi
anak-anakmu. Dikatakan kumpulkan anak-anakmu, artinya anak-anak juga, orang-orang muda juga Tuhan suruh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sampai sini paham? Jadi pujian penyembahan itu bukan hanya tugas orang-orang dewasa, bukan hanya tugas orang-orang tua. Makanya dalam ibadah ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, jangan pikir begini, udahlah, biar aja Om Nike yang menyembah Tuhan, biar aja Bang Apri yang menyembah Tuhan, aku cukup diam aja celingak-celinguk, pelengak-pelengok. Atau biar aja mereka yang menyembah Tuhan, aku sibuk aja mainin HP-ku. Atau ketika orang menyembah Tuhan, orang itu aja yang nyembah, aku melotot aja nyanyiin orang menyembah. Masih ada yang seperti itu di sini? Kalau masih ada, bertobat. Karena firman Tuhan katakan pemuji penyembah itu tidak pada usia. Keriano, Christian, Junita, Olivia, semua kalian Tuhan mau untuk menjadi pemuji dan penyembah. Amin. Nah, apa itu dampaknya ketika kita memuji menyembah? Coba perhatikan tadi ayat-ayat yang ke-22 tadi ya. Ayat yang ke-22 tadi. Coba lihat ayat yang ke-22. Apa yang terjadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan? Dikatakan ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Intinya ketika umat Tuhan, anak-anak ikut menyembah, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil ikut menyembah, Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan mencurahkan berkatnya. Jadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka kuasa Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Saya tahu kalian punya banyak cita-cita dalam hidup kalian. Kalian punya banyak mimpi dalam hidup kalian. Kalian punya banyak angan-angan dalam hidup kalian. Saya tahu kalian punya cita-cita yang besar. Perhatikan firman Tuhan ini. Kalau Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepada Israel, maka Tuhan yang sama juga sanggup memberikan kemenangan kepada anak-anak muda di tempat ini. Kepada Olivia, kepada Junita, kepada Keriano. Tuhan yang sama yang memberi kemenangan kepada bangsa Israel, Tuhan itu juga yang sanggup memberikan kemenangan kepada kalian. Kalian akan mencapai hal-hal yang ajaib, mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, asal hati kalian adalah hati yang mau memuji dan menyembah. Amin. Sampai sini mengerti? Makanya ketika kita memuji dan menyembah, coba perhatikan tadi, dikatakan kami akan berdiri di bait-Mu ya Tuhan. Pada masa itu tempat orang beribadah itu namanya bait Allah. Ya, jadi ada bait, ada sebuah bangunan di mana setiap 1 tahun sekali atau pada saat-saat tertentu orang-orang akan berkumpul di hadapan bait Allah itu. Mereka berdoa, ada satu orang imam yang akan memimpin mereka. Lalu imam itu akan masuk ke dalam bait Allah, ke dalam ruang Maha Kudus dan meminta petunjuk Tuhan. Itu zaman dulu, pada zaman raja-raja, nabi-nabi, zaman perjanjian lama. Kalau sekarang, di mana tempat kita bisa bertemu dengan Tuhan? Yang pertama, tempatnya adalah gereja. Jadi waktu kita berkumpul di gereja, waktu kita bersama-sama, ada pemain musik, ada penyanyi, ada WL, ada penari tamborin. Pada saat itulah kesempatan kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu kalian mungkin bertanya, jadi Bi, kalau di rumah aku nggak bisa ketemu Tuhan? Bisa. Tetapi ada waktu-waktu khusus, ada tempat-tempat tertentu di mana Tuhan menyatakan dirinya. Salah satunya adalah gereja. Katakan gereja. Makanya waktu kita beribadah di gereja, manfaatkan waktu itu untuk kalian boleh sungguh-sungguh memperhadapkan diri kalian kepada Tuhan. Kalau katanya sungguh-sungguh, itu berarti perhatiannya, suaranya, itu semua ditujukan kepada Tuhan. Itu namanya sungguh-sungguh. Ya, saya mau tanya lah sama anak sekolah. Kalau kalian upacara bendera, pada saat upacara, berani nggak kalian ngobrol-ngobrol sama teman kalian cekikikan? Ada juga yang berani, tapi kena tegur kan dari depan.
Atau mungkin dari belakang ada guru BV, jewet telinga, atau kena libas. Kenapa? Kenapa kita nggak berani pada saat upacara bendera itu kita nggak berani main-main? Karena kita menghormati. Karena kita menghormati kepala sekolah mungkin, guru-guru mungkin yang ada di depan. Karena kita menghormati bendera mungkin. Kalau untuk pemerintah saja, kalau untuk kepala sekolah, guru-guru saja, kita sanggup menahan diri kita selama upacara itu berlangsung. Kita sanggup menahan diri kita untuk nggak main-main, untuk nggak lasak, untuk serius, apalagi untuk Tuhan. Amin. Sampai sini mengerti? Banyak anak-anak muda yang hari ini terjebak dalam situasi mereka berpikir kalau ibadah itu adalah ibadah yang ya udah aku datang ke gereja, tempat aku bertemu sama teman-teman. Betul. Gereja itu memang tempat kalian ketemu sama teman-teman kalian. Gereja itu memang tempat kalian untuk bercengkrama, ketawa-ketawa sama teman kalian. Tapi perhatikan, selama ibadah berlangsung yang gak lama hanya 1 jam, kalian harus menahan diri kalian untuk sungguh-sungguh memberi hormat kepada Tuhan. Amin. Makanya saya sedih. Semalam waktu KKR, semua orang menyembah Tuhan. Saya perhatikan dari belakang pelayan-pelayannya matanya melotot. Semua yang nari tamburin melotot. Saya bingung. Makanya saya mau ngajari anak-anak yang di tempat ini. Karena saya mengasihi kalian. Siapa lagi yang mengajar kalian kalau bukan saya sebagai orang tua rohani? Bapak Nike, abang-abang rohani, siapa lagi? Bisa aja saya diam, gak perlu diajari, tapi kalian akan terjerumus kepada hal yang salah. Kalian gak mengerti bagaimana menghormati Tuhan. Kalau kepala sekolah, guru, itu bisa kita hormati, apalagi Tuhan. Sampai sini mengerti? Yang mengerti katakan amin. Bibi bukan sedang marah, ini sedang mengajari kalian. Jujur saya sedih semalam. Saya dari belakang melihat ada yang ketawa-ketawa, cekikikan. Apa yang diketawai? Ada yang lucu di depan. Kalau ada yang lucu nanti siap ibadah diceritakan. Ih, lucu kali semalam Bapak Nike, lucu kali si Anu. Tapi selama kita beribadah, selama kita berdoa, tahan diri kalian untuk memberi penghormatan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kalian mengalami apa yang bangsa Israel alami. Lihat pembelaan Tuhan. Bangsa Israel sudah terancam, hampir dibunuh, hampir dibinasakan. Ketika mereka bersama anak-anak mereka semuanya sujud, datang dengan sikap hormat, Tuhan menolong mereka. Amin. Jadi saya mau anak-anak muda di tempat ini juga mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana caranya? Ketika kalian memberikan hidup kalian, memberikan hati kalian untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi ibadah itu bukan sekedar datang ke gereja, bukan sekedar untuk senang-senang. Betul, siap ibadah kalian boleh senang-senang. Saya nggak pernah marah kalau siap ibadah kalian ketawa, jungkir balik, mengguling-guling di sini pun nggak marah saya. Saya nggak pernah marah. Mungkin Pak Gembala marah, rasa kali atau Ibu Gembala. Saya nggak akan marah, tapi saya akan marah kalau kalian selama ibadah main-main, ketawa-ketawa, main HP. Saya orang pertama yang akan marah kepada kalian karena saya mengasihi kalian. Amin. Saya nggak mau kalian berjumpa dalam hal-hal yang sama. Jadi pujian penyembahan itu adalah sesuatu yang mendatangkan kuasa Tuhan. Ya, mari buka bersama-sama di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-9. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-10. Yuk. 2, 3, ya. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah
ada yang disembah nih. Kalau kita bicara menyembah, ada yang disembah. Nah, siapa yang disembah? Kitab Wahyu berkata, Dia yang duduk di tahta. Siapa itu? Dialah Tuhan kita. Siapa Tuhan itu? Dialah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan kita. Itulah yang kita sembah. Coba lihat di Alkitab ini. Di surga, ketika makhluk menyembah, ada malaikat, ada nabi-nabi yang sudah masuk surga duluan. Ketika mereka menyembah, dikatakan tadi mereka apa? Tersungkur, melemparkan mahkota, mereka memberi hormat. Nah, kalau malaikat aja tersungkur memberi hormat, apalagi kita loh. Makanya Bibi, saya akan tegas mengajari kalian tentang bagaimana menghormati Tuhan. Tengok malaikat tadi, ketika mereka menaikkan penyembahan, mereka melemparkan mahkota mereka, mereka tersungkur, dikatakan mereka, engkau layak menerima pujian. Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu termasuk kita. Nah, makanya mulai hari ini belajar anak-anak yang dikasihi untuk kalian menghormati Tuhan saat menyembah sembahlah. Lalu apa yang harus dikatakan, Bibi? Apa yang harus aku ucapkan, Kak, ketika aku menyembah Tuhan? Kalau engkau belum punya banyak kata-kata, engkau bisa mengucapkan haleluya, terpujilah Tuhan, seperti ini, ya kan? Engkau layak disembah, terima kasih Tuhan, aku mengasihimu. Jadi gak usah pusing pikirkan kata-katanya. Gak usah tengok ke adik, apa yang diucapkan ke adik ini ya? Gak usah tengok Bang Iskandar, apa yang diomongin Bang Iskandar ini ya? Gak usah. Cukup bilang haleluya, engkau dahsyat, engkau baik. Amin. Amin Kediano. Amin. Amin Olivia. Amin Julita. Amin. Bibi bukan marah ya, ini mengasihi kamu. Bibi rindu suatu saat kalian akan berdiri sebagai pemimpin-pemimpin di bangsa ini, di kota ini, dan jadi pemimpin-pemimpin perusahaan. Dan itu dimulai dari hari ini, bagaimana kalian bisa menundukkan diri kalian di hadapan Tuhan, supaya kelak Tuhan akan mengangkat kalian. Karena firman Tuhan katakan, orang yang merendahkan diri akan diangkat Tuhan. Salah satu cara kita merendahkan diri adalah ketika kita sujud, ketika kita menyembah kepada Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya percaya bahwa firman ini bisa kalian mengerti bahwa kita harus hormat kepada Tuhan. Ketika kita menyembah sembah Tuhan dengan sikap yang hormat, dengan sikap yang tertuju kepada Tuhan, mulai ucapkan kata-kata pujian, haleluya, engkau baik, terpujilah Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasanya dalam kehidupan kita semuanya. Mari bangkit berdiri, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Kalau aku hidup bagimu, Yesus